Babak baru kasus dugaan tambang ilegal Ismail Bolong. Suap menyuap atau masalah tambang ilegal saja, Mbak ya. Ini merupakan presiden buruk lah yang terjadi di Republik ini, karena negara kita yang kaya akan sumber daya alam seperti itu kemudian sebenarnya mendapatkan penghasilan yang besar untuk pendapatan negara kita seperti itu. Jadi saya melihat ada 3 permasalahan besar di situ. Yang pertama adalah masalah penertiban pertambangan di sekitar Kalimantan Timur khususnya seperti itu. Berperan mengatur rangkaian kegiatan penambangan ilegal pada lingkungan PKP 2B perusahaan lain dan menjabat sebagai komisaris pada PT EMP yang tidak memiliki izin usaha penambangan untuk melakukan kegiatan penambangan. Akan melibatkan beberapa petinggi di kepolisian. Artinya saya sepakat ketika perkara ini tidak hanya ditangani secara internal oleh kepolisian, tapi juga melibatkan lembaga eksternal lain, gitu kan? Lembaga eksternal lain yang kemudian bisa berkolaborasi untuk kemudian mengusut secara tuntas dan secara menyeluruh dugaan tindak pidana ini. Jujur, ya saya harus sampaikan Pak IB sudah resmi jadi tersangka, dan secara ini juga kami menyampaikan bahwa Pak IB sudah resmi ditahan juga. Kejaksaan Agung telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri terkait dengan kasus tambang ilegal yang menyeret nama Aibtu Purnawirawan Ismail Bolong. Selain Ismail Bolong, ada 2 orang lagi yang menjadi tersangka atas kasus tersebut, yaitu atas nama inisial BP dan RP. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan SPDP terkait kasus dugaan tambang ilegal ini diterima pihaknya. Selanjutnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menetapkan 3 orang tersangka yang disangka melanggar pasal 61 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan minerba, kata Ketut dalam keterangannya. Yang menyebut dalam perkara ini sebanyak 6 orang telah ditunjuk menjadi jaksa penuntut umum. Nantinya mereka akan mempelajari berkas perkara yang diterima dari Bareskrim Polri. Kemudian Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum telah menerima pelimpahan berkas perkara tahap 1 dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama 3 orang tersangka IB, BP, dan RP. Atas berkas perkara yang diterima saat tahap 1, selanjutnya, jaksa peneliti menyampaikan bahwa berkas perkara atas nama tersangka IB, tersangka BP, dan tersangka RP dinyatakan belum lengkap tutupnya. Aibtu Purnawirawan Ismail Bolong resmi menjadi tersangka terkait dugaan tambang ilegal di Kalimantan Timur. Penetapan tersangka ini setelah dirinya usai menjalani pemeriksaan. Perlu kita sampaikan, IB sudah resmi jadi tersangka. Secara ini juga kami menyampaikan Pak IB sudah resmi ditahan, kata kuasa hukum Ismail Bolong, Johannes L. Tobing, kepada wartawan di Bareskrim Polri. Ia menyebut penahanan terhadap kliennya dilakukan sekitar pukul 1:45 WIB dini hari. Kendati demikian, pihaknya mempertanyakan terkait penetapan tersangka terhadap kliennya tersebut. Jadi saya sudah mendampingi beliau bertanda tangan bahwa pemeriksaannya saya sampaikan kepada penyidik memang sudah gelar sebelumnya. Memang tentu ada keberatan kami bahwa proses dalam jadi tersangka itu sudah gelar resmi. 2 kali dipanggil tentu kan harus diperiksa. Menurut mereka sudah digelar. Saya tanya, ini kan masih diperiksa, kenapa kok sudah jadi tersangka? Mereka sampaikan bahwa sudah digelar perkara. Ketika saya juga mempersoalkan itu, mereka bilang ini adalah kewenangan dari penyidik. Ketika di titik itu ya sudah, jadi memang sudah resmi jadi tersangka dan sudah ditahan. Penetapan tersangka terhadap Ismail Bolong dilakukan setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam dicecar puluhan pertanyaan. Kalau Pak IB diperiksa 13 jam itu ada 62 pertanyaan. Penyidik Direktorat Tindak Pidana
tertentu, Bareskrim Polri telah menetapkan Aibtu Purnawirawan Ismail Bolong sebagai tersangka kasus dugaan tambang ilegal di Kalimantan Timur. Penetapan tersangka dilakukan setelah menjalani pemeriksaan. Tidak hanya itu, Ismail Bolong ditetapkan sebagai tersangka, melainkan ada 2 tersangka lain dalam kasus dugaan tambang ilegal, yaitu berinisial BP dan RP. Kabag Penum di Humas Polri Kombes Nurul Aziza mengatakan, dalam kasus ini ketiganya mempunyai peran masing-masing. BP berperan sebagai penambang batu bara tanpa izin atau ilegal. RP sebagai kuasa direktur PT EMP berperan mengatur operasional batu bara dari mulai kegiatan penambangan, pengangkutan, penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT EMP, kata Nurul. Kemudian, untuk Ismail Bolong sendiri berperan mengatur rangkaian kegiatan penambangan ilegal pada lingkungan PKP 2B, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara, perusahaan lain, dan menjabat sebagai komisaris PT EMP yang tidak memiliki izin usaha penambangan untuk melakukan kegiatan penambangan. Adapun pasal yang disangkakan pasal 158 dan pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun, denda paling banyak 100 miliar rupiah serta pasal 55 ayat 1 KUHP, ujarnya.